Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Pagi Deni TV, dan kita lanjut kembali nih tentang pertanyaan yang tadi nih Ustaz, berkaitan tentang sholat secara berjamaah tapi jaraknya 9 meter dan memakai masker. Itu bagaimana menurut Ustaz dan pandangan Islam? Jadi himbauan dari pemerintah, kemudian aturan-aturan yang mesti diikuti dalam rangka ikut membantu atau menghambat penyebaran virus ini, salah satunya kan at-taba'ud al-ijtima'. Maksudnya social distancing, ya, atau kemudian juga ada physical distancing, pembatasan jarak atau pembatasan orang keluar masuk satu wilayah. Nah itu kemudian ada yang menerjemahkan seperti yang disampaikan tadi itu, bahwa dilakukan sholat berjamaah secara renggang-renggang. Apalagi kemarin 2-3 hari ini ada pula beredar video yang ini. Nah semangat beribadah itu kita mesti appreciate. Kita sangat senang dan gembira, salut, bangga ketika masyarakat kita memiliki keinginan besar untuk berjamaah. Walaupun kemudian ada nilai-nilai agama lain yang bagi mereka masih baru, ya, masih baru, sehingga timbul hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak bisa itu dilakukan. Kenapa? Karena tegaknya jamaah itu, ya, saf itu mesti rapat. Itu jelas betul kata Nabi bahwa syarat tegaknya jamaah itu, ya, lurus, rapat. Fa inna taswih min sufufi min iqamatis shalah. Bahwa kondisi saf yang lurus dan rapat itu adalah indikator tegaknya salat berjamaah itu. Kalau renggang-renggang, ya namanya tidak berjamaah lagi. Itu merusak, malah niat untuk melaksanakan satu kebaikan justru merusak nilai yang sudah ada, nilai lainnya. Dan saya kira di rumah, bagi mereka yang sudah menutup diri, sudah apa namanya, stay at home, ya, istilah yang sekarang sudah membumi, sehingga semua orang yang selama ini tidak mengenal istilah itu juga sudah paham maksudnya. Nah, mereka yang tinggal di rumah kan dapat berjamaah. Ya, saya di rumah misalkan, itu sholat isya saya imamnya. Kemudian sholat tarawih anak saya suruh. Nanti witir saya lagi, atau witir anak saya satu lagi. Kami 3 orang laki-laki di rumah. Saya, kemudian ada anak 2, 1 SMA, 1 SMP. Kami ganti-gantian aja. Nah, ini sebetulnya kesempatan lah. Dan kita tidak renggang safnya, ya seperti saf biasa, karena kita tinggal di rumah yang sama, kita melakukan penjagaan yang sama, dan kekhawatirannya kan sudah kita batasi pergaulan kita. Berbeda dengan berkumpul bersama-sama yang tidak kita ketahui keadaan semuanya. Begitu. Ya, di sini ada timbul nih Ustaz, satu pertanyaan mengenai ketika masyarakat membawa sejadah masing-masing sendiri ke masjid, memakai masker, dan begitu juga apakah jarak antara satu makmum atau kita ini dibatasi oleh sejadah tersebut atau bagaimana? Karena pada dasarnya kalau dilihat nih zaman sekarang, sejadah itu tuh banyak yang besar-besar, Ustaz. Apalagi luar biasa, satu sejadah besar, yang satunya lagi besar lagi, kan ada kerenggangan. Itu tuh bisa nggak membatalkan puasa, atau maksudnya membatalkan sholat di bulan puasa, atau bagaimana nih Ustaz? Bukan di bulan puasa atau di luar bulan puasa saja. Dalam kondisi apapun, sholat berjamaah itu memang mesti rapat. Itu tidak bisa kita bantah. Nah, sampai saat ini belum ada nabi baru yang mengeluarkan sabda yang baru, tidak. Belum ada hadis baru. Kenapa? Karena hadis hanya bisa dibatalkan oleh hadis pula. Ya. Kemudian ada fatwa ulama, dibatalkan oleh fatwa ulama pula, ijtima' pula yang membatalkan. Kalau ada ijtima' ulama, ijma' di sini ulama bersepakat, nah ijma' pula yang dapat lahirkan baru, diikuti pula oleh sebagian lain. Tapi satu ijma', satu ijtihad tidak bisa membatalkan satu ijtihad.
Iya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, dalam konteks yang tadi, ini kita jangan bermain-main dengan nilai-nilai agama ini, kemudian mempermudah. Membawa sejadah sendiri hanya dimaksudkan untuk, karena diketahui salah satu proses perpindahan virus ini melalui semburan, katakanlah ludah, boleh jadi mungkin, atau ingus mungkin yang keluar dari hidung, atau juga karena dia sangat kecil, ringan, tanpa bersin pun kadang orang meniup, mengeluarkan udara agak lebih keras dari hidungnya, bisa saja sesuatu keluar terbawa oleh bakterinya, terbawa oleh anti. Misalkan menguap, bisa juga. Dan menempel di sejadah dia, atau di sejadah yang ada di masjid, nanti orang masuk lagi ke situ, kan itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau kemudian bikin bawa sejadah yang lebarnya 1,5 meter ditempati sendiri, itu sama saja sudah physical distancing. Dia membuat batasan itu. Jadi sekarang, agar nilai agama ini tidak harus ada pula orang yang membuat ijtihad baru tanpa dasar Quran dan hadis. Ada pula yang mengeluarkan tata cara beragama yang baru tanpa tuntunan. Nah, itu jauh lebih utama bagi kita saat ini untuk memilih, mematuhi pelaksanaan dari fatwa-fatwa para ulama sedunia ini. Bahkan Al-Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun ditutup. Hanya dihuni oleh mereka yang petugas masjid itu saja. Ini kalau kita boleh berandai-andai, Ustaz, seandainya kalau masih ada juga masyarakat yang masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola, itu tidak diketahui oleh pemerintah, itu bagaimana tindakan pemerintah terhadap masalah ini, terutama kepada MUI Majelis Ulama Indonesia? Jadi begini, sebetulnya saya yakin aparat keamanan, polisi, misalkan Satpol PP dan lain-lain yang ditugasi untuk, atau katakanlah satuan gugus tugas COVID-19 ini, baik pada tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat kelurahan sampai ke bawah, satuan-satuan atau relawan-relawan itu, terutama di tingkat desa, tingkat kelurahan. Kalau saya lihat ada peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu, Permendes nomor 6 tahun 2020 sebagai pengganti Permendes nomor 11 tahun 2019, menyebutkan bahwa salah satu tugas relawan COVID-19 itu adalah memastikan tidak adanya kerumunan warga, baik itu kegiatan peduli, kegiatan lain-lain yang membuat massa terkonsentrasi. Nah, saya yakin bahwa mereka akan sangat dilematis ketika melaksanakan tugasnya, dan tidak mungkin juga membubarkan orang sedang salat. Tapi beda, membubarkan kerumunan bisa dilakukan. Bahkan ada yang beralasan, mana tempat-tempat keramaian masih dibiarkan, mal-mal masih buka. Mana sekarang malah mem-PHK karyawannya. Kebanyakan karena itu sudah berpulang dengan sendirinya dia. Tapi para ulama yang paling kita khawatirkan itu adalah kalau umat masih ngeyel juga, masih, kalau bahasa kita mungkin madar sedikit lah, masih madar sedikit. Kita khawatir ketika pusat-pusat keramaian lainnya sudah melakukan pembatasan sedemikian rupa, ada physical distancing, kemudian mereka sudah menutup mukanya dengan masker misalnya, hidung dan mulutnya ditutup, kemudian jarak sudah dilakukan, pakai sarung tangan pula bertransaksi misalkan, dan itu terjadi hanya untuk hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, yang daruri, yang kebutuhan yang manusiawi, makan misalkan. Nah, ketika sudah sulit mencari pusat keramaian, kita di masjid misalkan masih berhimpun, masih mengkonsentrasikan umat dan jumlah yang banyak, yang tadinya 1-2 masih keluar untuk melakukan aktivitas ekonomi misalnya. Nah, nanti dicatat dari pasar penyebaran sudah kita hambat, sekolah sudah ditutup, kantor-kantor sudah work
from home. Ya, kemudian juga yang lain sudah melakukan aktivitas jual beli, sekarang sudah jual beli daring, jual beli online, kuliah daring juga. Ceramah para ustadz juga sudah bikin ceramah-ceramah daring. Tapi masih ada yang mengumpul. Kata orang, sekarang kemungkinan terbesar penyebaran itu di masjid saja. Musola saja. Yang lain sudah ditutup katanya. Nah, apa jadinya kalau kemudian sejarah mencatat masjid justru menjadi epicentrum penyebaran virus corona ini? Karena sikap yang tadi itu. Tapi kalau kita mau kan tidak lama. Karena inkubasi terpanjang menurut ahlinya 14 hari. Kalau memang ditutup, saya kira menjadi 2 kali 14 hari. Jadi 28 hari ditutup, semua orang menahan diri itu kemana-mana, virusnya sudah hilang, sudah mati dia. Kenapa 14 hari? Kita katakanlah pada hari ke-14 masa pertama itu ada orang yang memindahkan satu, dia masuk satu. Jadi itu masa maksimal, selesai dia. Darah kita menjadi aman dan kemudian dilakukan. Bagaimana dengan daerah lain? Tentu kita bicara soal kawasan yang lebih besar tentunya, kan Sumatera Barat yang melakukan PSBB. Nah itu kalau dipatuhi dia selesai, insyaallah. Tapi kalau kita masih membangkang juga, jangan-jangan 2 tahun ini kita masih sibuk oleh corona. Dan kita stop dulu. Baik. Kita lanjut dulu ke pesan-pesan berikutnya.